Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bina SMK. Saat ini kita akan bersama-sama untuk membicarakan tentang gerakan sekolah menyenangkan di SMK. Selamat menyaksikan. Berbeda dengan bahagia, senang muncul karena faktor eksternal, merupakan rasa lega tanpa susah dan kecewa. GSM merupakan gerakan membangun kesadaran stakeholder sekolah untuk menciptakan kultur atau budaya sekolah yang menyenangkan seluruh warga sekolah. Sekolah menyenangkan dibangun oleh nilai-nilai pertama, kasih sayang atau compassion, integritas atau satunya kata dengan perbuatan. Ketiga, rendah hati atau humility. Keempat, apa adanya atau authenticity. Kelima, open-mindedness atau berpemikiran terbuka. Dan growth mindset atau pola pikir yang bertumbuh. Urgensi membangun kultur atau budaya sekolah menyenangkan. Pertama, meningkatkan pencapaian kinerja akademik. Yang kedua, meningkatkan kehadiran seluruh warga sekolah. Ketiga, meningkatkan kepuasan guru, meningkatkan keamanan, kenyamanan, motivasi, juga kesehatan mental dan capaian pembelajaran pelajar. Meningkatkan kebanggaan warga sekolah terhadap sekolahnya dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, serta membudayakan keberagaman. Untuk membangun kultur sekolah yang menyenangkan, maka sekolah perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan warga sekolahnya. Yang pertama, kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang kedua, kebutuhan akan penghargaan. Ketiga, kebutuhan akan memiliki kasih sayang. Keempat, kebutuhan akan keamanan. Dan yang kelima adalah kebutuhan fisiologis. Seseorang masuk ke SMK tentu saja ingin kompeten dalam berwirausaha, bekerja, dan melanjutkan. Dalam hal ini, sekolah menjadi berkewajiban untuk memfasilitasi berbagai kegiatan terkait ketiganya sehingga menjadi menyenangkan bagi pelajar dan warga sekolah lainnya. Kegiatan yang dilakukan oleh sekolah bisa berbentuk seperti bazar, kemudian job fair, atau memfasilitasi dan pembimbingan UTBK bagi peserta didik. Konsep pemenuhan kebutuhan akan penghargaan bisa dengan mengaplikasikan kegiatan-kegiatan seperti berikut, yaitu lomba kompetensi siswa. Yang kedua, Expo Pendidikan Teknologi di Jawa Barat ini sudah dilakukan. Atau misalnya FLS 2N dan atau seperti speech contest misalnya, itu akan sangat membantu. Pemenuhan kebutuhan akan penghargaan bisa juga dengan mengaplikasikan pengembangan minat dan bakat melalui misalkan kegiatan pramuka, kegiatan kelompok ilmiah remaja, kegiatan OSIS, kegiatan pecinta alam, di mana di situ ada survival, di situ ada navigasi, juga seperti sepak bola, bola voli, badminton, atau bola basket misalnya, atau futsal yang sangat digemari oleh pelajar, atau karate sebagai olahraga bela diri. Pemenuhan kebutuhan sosial dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan melatih empati peserta didik, yaitu dengan kegiatan baksos di panti jompo, baksos kepada anak yatim piatu. Berbagi diyakini medis dapat meningkatkan produksi hormon kebahagiaan, yaitu hormon dopamin. Pemenuhan kebutuhan sosial lainnya dalam bentuk verbal seperti pidato atau nonverbal seperti mading atau misalkan lomba web dan blog. Pemenuhan kebutuhan lainnya yaitu dengan melatih fleksibilitas dan konflik resolution yang dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti outbound. Ini akan sangat menyenangkan peserta didik semasa pelajar ataupun setelah menjadi lulusan. SMK sebagai suatu tempat memperoleh ilmu vokasi akan menyenangkan ketika pelajar memperoleh kepastian keamanan, baik keamanan sebagai ilmu pengetahuan atau keamanan diri pelajar sendiri ketika melaksanakan praktik di sekolah.
Dan hal tersebut haruslah memenuhi standar industri rekanan, bukan hanya sekedar simulasi berakar. Salah satu contohnya ada di SMK Al-Mufti, Kabupaten Subang, di mana di situ terdapat dojo safety. Jadi peserta didik memahami proses keamanan untuk dirinya dan di industri dengan melalui lorong safety. Peserta didik merasa nyaman, aman terhadap keselamatan dirinya dengan mengetahui seluruh checkpoint yang ada di dojo safety, kemudian membacanya dan memahaminya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh industri rekanan dari sekolah. Hal ini sekali lagi dilakukan di salah satu SMK yaitu Al-Mufti di Kabupaten Subang. Ketika peserta didik melaksanakan praktik, tidak hanya mengikuti SOP saja, namun keakurasian atau ketepatan termasuk pemenuhan waktu dari setiap pekerjaan itu sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh industri rekanan. Kebutuhan pelajar akan keamanan harus terpenuhi bukan hanya di dalam sekolah seperti di bengkel dan tempat praktik lainnya, tetapi keamanan di luar sekolah ketika mau menyeberang atau pas keluar dari pintu gerbang harus terpenuhi sesuai dengan standar. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Yang berarti kita sebagai manusia diciptakan berbeda-beda suku dan bangsa supaya kita saling mengenal satu sama lain. Berhubungan dengan ayat tersebut, kita dapat menerapkannya pada salah satu organisasi yang akan saya jelaskan berikut ini, yaitu Rohis atau Kerohanian Islam. Dinominasikan menjadi SMK rujukan atau SMK model. Satu, lokasi strategis di Teaching Factory dan usaha startup bisnis yang dikelola. 3, melakukan komunikasi yang insentif, kurikulum, program magang siswa dan guru, serta keterserapan lulusan. 4, melakukan penataan, perbaikan, dan pengadaan, serta pembangunan juga rehabilitasi sarana dan prasarana secara bertahap sesuai tuntutan standar nasional pendidikan.